Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang doktrin Calvinisme yang dipopulerkan oleh Pendeta Budi Asali. Kita akan membahas berdasarkan pernyataan Pendeta Budi Asali dari sebuah video yang diberi judulnya ialah Debat Kacau Pendeta Budi Asali melawan Pendeta Mangapul Sagala tentang limited atonement. Dan malam hari ini kita akan memulai. Moderator kita malam hari ini, silakan penginjil Bobby. Silakan penginjil Bobby. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Ya, halo. Ya. Selamat malam teman-teman, sahabatku semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam Zoom link dalam acara kita yang sama seperti minggu yang lalu. Dan tema kita pada malam hari ini ialah menyanggah Pendeta Budi Asali atas doktrin penebusan terbatas Calvinisme. Dan saya sebagai moderator pada malam hari ini, dan juga narasumber kita, yaitu Gembala dan Jesuat yang akan menjadi narasumber kita untuk memaparkan kebenaran kepada kita. Dan Anda yang punya jawab pertanyaan, silakan bertanya langsung kepada narasumber dan juga bisa menulis pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Dan saya langsung persilakan saja kepada Gembala dan Jesuat untuk menyampaikan. Baik, selamat malam. Ya, malam hari ini. Sudah benar. Baik, terima kasih penginjil Bobby. Malam hari ini kita sebenarnya live di Facebook, tapi menit-menit, detik-detik kita mau live Facebook, ternyata Facebook yang mau digunakan terkunci. Ada 2 Facebook terkunci. Tetapi kita berdoa agar Tuhan menolong pemberitaan kebenaran ini bisa tersiar. Ya, saya tahu bahwa dan kita semua sadar bahwa perjuangan kita dalam menyatakan kebenaran, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa di udara yang tak kelihatan. Oleh karena itu kita memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan agar kebenaran yang kita miliki ini kita sanggup bagikan, terutama di zaman media sosial kita sanggup membagikannya. Nah, kita juga baru artinya 2 kali gunakan Zoom ini, dan kita review Zoom ini bisa di-share juga di Facebook, di-share juga di YouTube. Hanya saja malam hari ini ada persoalan teknis, jadi tidak bisa. Semoga di waktu yang akan datang bisa, dan kita rekam ini nanti kita share ke YouTube.
Baik, kita akan memulainya dan kita akan berdoa. Minta kesediaan penginjil Bobby untuk berdoa untuk kita pada malam hari ini. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami pada malam hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami telah dipimpin, dipelihara dalam sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat punya kesempatan kembali untuk bergabung di dalam Zoomlink dengan tujuan untuk membahas ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenaran-Mu. Dan kiranya Engkau pimpin acara ini, adalah acara yang akan kami ikuti pada saat ini dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan setiap kami yang sudah bergabung dalamnya dapat mendengarkan dan memahami dan dapat mengikuti setiap pemaparan-pemaparan materi yang akan ada. Dan juga hamba-Mu yang akan menguraikan, menjelaskan, kiranya Tuhan tambahkan hikmat selalu, sehingga dapat menyajikan kebenaran yang betul-betul sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Engkau ya Bapa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di link kita, dan malam hari ini kita akan menanggapi doktrin limited atonement. Ya, dari kita menanggapi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Pendeta Budi Asali. Nah, yang pertama, apa itu doktrin limited atonement? Nah, doktrin limited atonement atau dalam bahasa Indonesianya penebusan terbatas adalah doktrin Calvinisme yang terpapar dalam akrostik tulip, ya. Jadi limited atonement, penebusan terbatas. Nah, malam hari ini kita akan coba menampilkan video, ya, kita menanggapi pernyataan Pendeta Budi Asali dari video yang berjudul Debat Kacau, ya, Pendeta Budi Asali melawan Pendeta Mengapul Sagala. Silahkan Pak Tony coba tampilkan videonya. Ya, kita langsung saja pada durasi karena waktu. Kita langsung di menit ke 19 detik ke-6. Suaranya Pak enggak kedengaran. Dalam sesat atau salah, bisa sesat bisa salah tergantung termilih yang mana. Kalau Yesus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ya, okay. Ya, Yesus berhasil mencapai tujuannya. Bisa diulang Pak, ditarik ulang, tadi suaranya hilang Pak. Ditarik ulang dari menit ke-19. Ya, oke. Ya. Predestinasi itu tidak memungkinkan Allah melakukan penebusan terhadap semua orang. Karena predestinasi itu kita percaya bahwa Allah dari semula, dari kekekalan, sudah menetapkan, sudah merencanakan. Hanya sebagian orang saja yang diselamatkan, yaitu orang-orang pilihannya. Kalau memang itu adalah rencana Allah, mengapa dalam pelaksanaan keselamatan, dia lalu kirimkan anaknya mati untuk semua orang? Ini tidak cocok dengan rencana semula. Jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, saudara. Ajaran bahwa Kristus mati untuk semua orang menimbulkan. Sampai di sini dulu. Hal pertama yang kita lihat di sini ialah
doktrin penebusan terbatas. Calvinisme menyatakan bahwa penebusan Yesus Kristus itu terbatas. Terbatas hanya untuk orang pilihan. Jadi anugerah penebusan Yesus Kristus, tujuan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib hanya untuk orang pilihan, bukan untuk semua orang. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan Alkitab. Ya, hal ini bertentangan dengan Alkitab. Kita bisa melihat Alkitab kita di dalam surat 1 Timotius. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita dalam surat 1 Timotius. Ya, oh, ternyata saya tidak bisa share ya. Surat 1 Timotius pasal yang ke-2 ayat 5 dan 6. Surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Only. Pak Tony bisa share kok. 1 Timotius pasal 2. Ya, oke. Terima kasih. Mana bisa share? Ya. Oke. Bisa. Ya. Surat 1 Timotius. Bisa lihat Alkitab. Ya. Nah, 1 Timotius pasal 2 bisa dilihat di sini ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, ya, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, kita lihat di sini Alkitab memberikan satu pernyataan secara eksplisit bahwa penebusan Yesus Kristus itu bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Nah, Calvinis, ya, dalam hal ini diwakili pendeta Budi Asali, memahami kata semua manusia di sini, mereka memasukkan konsep. Konsep yaitu semua di situ bukan berarti semua. Semua di situ hanya merujuk kepada orang pilihan. Nah, tentu ini satu pendekatan penafsiran Alkitab yang lebih tepat dikatakan bahwa ini memasukkan konsep dari ayat-ayat yang sudah eksplisit. Nah, padahal kalimat ini sangat eksplisit sekali, sangat jelas sekali bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Alkitab menyatakan bahwa penebusan Yesus Kristus tidak terbatas, penebusan Yesus Kristus untuk semua manusia. Nah, kemudian saya akan perlihatkan ini dua ayat. 1 Yohanes pasal 2. Kita bisa lihat ayat kita 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, ya bisa dilihat. Nah, di situ dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan ia adalah pendamaian, ya, jalan pendamaian melalui penebusan. Untuk segala dosa kita. Dosa kita ini merujuk kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan bukan untuk dosa kita saja. Ya, berarti bukan hanya dosa orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ayat Alkitab sendiri, ternyata kalau kita melihat ayat Alkitab sendiri, melawan doktrin limited atonement Calvinisme. Ya. Jadi ayat Alkitab sendiri melawan doktrin limited atonement atau penebusan terbatas Calvinisme. Nah, dua ayat yang kita pelajari malam hari ini, kita lihat bahwa Calvinis ketika mereka sampai di ayat-ayat tersebut, mereka bukan melakukan eksegesis,
Tetapi yang mereka lakukan ialah mereka mengeksegesis, memasukkan konsep ke dalam ayat tersebut. Mereka bukan menggali isi dari kebenaran ayat tersebut. Nah, itu sebabnya dari judulnya saja, penebusan terbatas itu kontradiksi dengan ayat Alkitab. Ya, dua ayat yang sudah dikemukakan. Nah, ini sebagai pendahuluan bagi kita. Ketika kita berbicara tentang doktrin yang Alkitabiah, maka inilah posisinya yang Alkitab ajarkan, bahwa Yesus menebus dosa semua manusia. Ya, menjadi tebusan bagi semua manusia. Dan menebus dosa semua manusia. Itu dua ayat tadi. Nah, baik. Nah, coba kita lanjutkan dari menit ke-19, detik ke-6 sampai dengan sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah. Ya, silakan Pak Tony. Menit ke berapa, Pak? Menit ke-19, detik ke-6, Pak. Menit 19, detik ke-6 sampai dengan menit 21, detik ke-36. Jadi ada kurang lebih 5 menit ya, hampir 6 menit. Tidak kedengaran, Pak. Suaranya tidak kedengaran. Adalah rencana Allah. Mengapa dalam pelaksanaan keselamatan predestinasi itu tidak memungkinkan Allah melakukan penebusan dalam semua orang. Karena predestinasi itu kita percaya bahwa Allah dari semula, dari kekekalan, sudah menetapkan, sudah merencanakan hanya sebagian orang saja yang diselamatkan, yaitu orang-orang pilihannya. Kalau memang itu adalah rencana Allah, mengapa dalam pelaksanaan keselamatan dia lalu kirimkan anaknya mati untuk semua orang? Ini tidak cocok dengan rencana semula. Jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, saudara. Ajaran bahwa Kristus mati untuk semua orang menimbulkan ajaran sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah, tergantung termilih yang mana. Kalau Kristus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, saudara, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara, poin A ini ya. Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya. Dan itu menghasilkan ajaran yang namanya universalisme. Ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau akan masuk surga. Dan ini saya yakin baik Pak Mangapul maupun saya, bahkan Arminian pun menganggap ini sebagai ajaran sesat. Jadi kalau Kristus mati untuk semua orang dan Allah berhasil mencapai tujuannya, ini menghasilkan ajaran sesat. Dan saya yakin kami berdua tidak setuju ini. Tapi kemungkinan kedua, Kristus atau Allah gagal mencapai tujuan atau rencananya. Karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke neraka. Nah, Allah gagal mencapai tujuan atau rencana. Kalau saya itu baik. Yang menganggap. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, kita lihat di situ ya pernyataan Pendeta Budi Asali. Kita dapat lihat di situ bahwa Pendeta Budi Asali membuat satu pernyataan bahwa kalau penebusan itu tidak terbatas, maka itu mereka simpulkan bahwa rencana Allah gagal. Nah, karena berdasarkan konsep predestinasi yang mereka imani. Nah, dalam ajaran predestinasi Calvinisme, ya, dalam ajaran predestinasi Calvinisme kita bisa melihat ya, doktrin predestinasi Calvinisme mengajarkan bahwa dari semula Allah telah menetapkan sebagian orang, ya, dari semula itu sebelum dunia dijadikan,
Allah menetapkan sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang dibiarkan. Ini single predestinasi, Calvinisme. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa dari semula, sebelum dunia dijadikan, Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang ditetapkan untuk binasa. Ini double predestinasi. Nah, menariknya di sini adalah adanya ketidaksepahaman di dalam kalangan Calvinisme. Adanya ketidaksepahaman di dalam Calvinisme karena Calvinisme berbeda pendapat tentang ini. Penganut supralapsarian atau double predestinasi mengatakan bahwa dari semula Allah menetapkan sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang ditetapkan untuk binasa. Tapi ada juga kubu Calvinisme yang tidak sependapat. Ya, tidak sependapat dalam hal penetapan sebagian orang yang ditetapkan untuk binasa. Sehingga mereka berkata Allah hanya menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan membiarkan sebagian orang binasa. Jadi yang sebagian binasa itu bukan karena ketetapan Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam doktrin Calvinis ada ketidakkonsistenan. Mengapa bisa terjadi ketidakkonsistenan? Penyebabnya ialah mereka salah mengambil kesimpulan mengenai ajaran predestinasi yang diajarkan di dalam Alkitab. Ya, ajaran predestinasi yang diajarkan dalam Alkitab. Kalau Alkitab mengajarkan, memang ada ajaran predestinasi dalam Alkitab. Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Roma, ya, Roma pasal yang kita bisa lihat di Roma pasal yang ke-8. Ya, kita bisa lihat Roma pasal 8. Kita bisa lihat ayat 29 dan 30. Dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dalam King James itu ada kata predestinate, ya. Nah, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Nah, itu jadi ada kata did predestinate. Ayat 30 juga ada kata predestinate. Ya, jadi Alkitab memang mengajarkan ada ya doktrin predestinasi. Tetapi tentu doktrin predestinasi yang Alkitab ajarkan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Calvinisme. Kalau Calvinisme melihat bahwa penetapan Allah dari semula itu menetapkan individu, orang yang akan diselamatkan dan orang yang akan binasa. Itu supralapsarian. Sedangkan infralapsarian Calvinisme mengajarkan dari semula Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan membiarkan sebagian orang untuk binasa. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang diajarkan Alkitab mengenai predestinasi ini, nah ini malam hari ini sekaligus kita belajar ya bahwa dari semula penetapan rencana Allah untuk keselamatan manusia, ya, penetapan rencana Allah untuk keselamatan manusia itu ada di dalam Kristus Yesus.
Jadi kalau Calvinisme punya predestinasi itu tidak bersyarat. Sedangkan Alkitab punya predestinasi itu bersyarat, yaitu di dalam Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Ya, jadi mereka yang ditentukan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini bersyarat. Ya, jadi Alkitab punya predestinasi itu bersyarat, sedangkan Calvinis punya predestinasi tidak bersyarat. Jadi kalau sudah ditetapkan untuk selamat, dia pasti selamat. Dia tidak bisa menolak. Ya, sudah ditetapkan untuk binasa, dia pasti binasa. Dia tidak bisa menolak. Itu yang dalam akrostik doktrin Calvinis tulip itu di bagian I. Ya, anugerah yang tak dapat ditolak. Sedangkan Alkitab punya bersyarat di dalam Kristus. Coba kita lihat lagi dalam Efesus agar kita bisa paham bahwa memang Alkitab ajarkan tentang ajaran predestinasi. Tapi yang Alkitab ajarkan ajaran predestinasi tentu bertentangan dengan ajaran Calvinisme. Nah, misalnya kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia bersyarat di dalam Kristus. Jadi pemilihan, ya, anugerah keselamatan itu bersyarat di dalam Kristus. Nah, jadi inilah yang menjadi titik persoalan doktrin Calvinisme, sehingga mereka kemudian menyimpulkan bahwa penebusan Yesus itu terbatas dan berupaya menabrak ayat-ayat yang sudah jelas dengan cara memasukkan ide mereka untuk mengubah makna kata yang ada di dalam ayat-ayat yang sudah jelas tersebut mengenai penebusan Yesus Kristus untuk semua manusia. Karena mereka terpengaruh dengan doktrin predestinasi mereka. Predestinasi mereka adalah penetapan yang tak bersyarat. Sedangkan Alkitab penetapan yang bersyarat, yaitu di dalam Kristus. Nah, ini hal pertama yang saya tanggapi dari video Pak Budi Asali. Ya, video Pak Budi Asali. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi yang kedua ialah mereka terkungkung oleh premis logis. Ya, yaitu kalau Yesus menebus dosa semua orang, lalu tidak semua orang selamat, maka rencana penebusan itu gagal. Ini terkungkung oleh premis logis dalam logika berpikir. Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan Alkitab, ya kita bisa lihat kemudian mereka menuduh bahwa kalau orang Kristen meyakini bahwa penebusan Yesus untuk semua orang berarti akan jatuh pada konsep universalisme yang mengajarkan bahwa semua orang pasti pada akhirnya akan selamat. Nah, ini tentu tidak. Mengapa? Karena universalisme itu tak bersyarat. Ya, semua yang selamat itu tak bersyarat. Bahkan orang siapa saja bisa selamat, bahkan lewat perbuatan baiknya tanpa Kristus. Nah, sedangkan yang kita imani bersyarat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus. Nah, baik, itu yang saya tanggapi dari video Pak Budi Asali menit ke-19 detik ke-6 sampai dengan menit 21 detik ke-36. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya. Kita bisa lanjutkan, coba minta tolong Pak Tony lanjutkan lagi. Ya, kita bisa lihat di video durasi menit kita bisa lihat di menit ke-36 detik ke-40. Silakan Pak.
Menit berapa Pak Raja? 30. 36:40, Pak. 36:40 ya. Oke. Ini saya tidak bisa lihat gambar videonya nih, Pak. Ya. Benar. Kelihatan ya? Ya, oke, lihat. 36:40 ya. Ya. Ya, kira-kira itu. Masuk neraka itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Dalam Yesus tidak mati menebus dosa orang yang sudah ada dalam neraka. Kalau dia tidak mati untuk orang-orang ini, penebusannya sudah terbatas. Tidak mungkin universal, tak terbatas, tidak mungkin. Karena kalau kedua, orang-orang yang mati tanpa pernah diberi kesempatan mendengar Injil, ini banyak sekali dalam zaman maupun zaman sekarang. Bahkan dalam kota-kota besar gereja, ada orang yang tidak pernah dengar Injil. Kalau gerejanya ada Injil, gerejanya liberal, gereja sesat, Injil sesat yang didengar itu bukan Injil. Nah, kalau Yesus memang mati untuk mereka, seperti doktrin universal atonement itu tekankan, mati untuk semua. Mengapa Allah dan providensianya atau pengaturannya membiarkan mereka mati tanpa pernah mendengar Injil? Apakah masuk akal Kristus mati menebus dosa mereka? Tapi Injil sampai mati tidak diberikan kepada mereka. Membuat mereka tidak bisa percaya, lalu apa gunanya Kristus mati untuk mereka? Bagi saya, orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati, itu termasuk orang reprobate. Tanpa pilihan. Makanya memang dari kasih kesempatan. Dan Tuhan Yesus tidak mati untuk dia. Maka saya percaya penebusan terbatas. Sekarang poin yang kelima. Yesus berdoa. Dalam doa imam besarnya ayat 17 ya. Hanya untuk orang percaya atau orang pilihan. Jadi doanya dia doa terbatas. Baik. Kita melihat ya, doa terbatas. Ya, baik. Kita bisa lihat di situ salah satu argumentasi mengapa Pak Budi menerima doktrin penebusan terbatas. Alasannya ialah orang PL yang mati dalam dosa, orang-orang PL yang mati dalam dosa itu yang langsung ke neraka. Kalau mereka, artinya orang-orang PL yang mati dalam dosa langsung ke neraka. Jadi kalau Kristus mati menebus dosa semua orang, mengapa ada orang di dalam neraka? Yang berikut ialah ya orang yang tidak pernah mendengarkan Injil. Ya, bagaimana posisi dengan orang yang tidak pernah mendengarkan Injil? Nah, ya, jadi ini yang dipersoalkan. Nah, namun akan muncul masalah baru. Muncul masalah barunya ialah bagaimana dengan orang-orang di PL yang mati, ya, atau orang-orang di PL yang bayinya mati, mereka kemana? Ke surga atau ke neraka? Atau orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil, ya, kalau bayinya mati itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Nah, itu yang tidak bisa dijawab oleh Calvinisme. Ya, mereka katakan itu misteri ilahi. Ya, padahal kita lihat bahwa penebusan Yesus Kristus itu meliputi, yang pertama kita lihat di situ, penebusan Yesus Kristus itu meliputi pendamaian. Ya, pendamaian. Nah, ini harus dipahami. Ya. Pendamaian. Jadi kalau kita lihat dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi, ya kita bisa lihat surat 1 Yohanes 2 ayat 2, kita bisa lihat, ya, ini pendamaian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Nah, ini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Jadi Kristus yang mati di atas kayu salib mendamaikan, menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Di Timotius katakan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tanpa Kristus, hubungan antara Allah dan manusia itu terpisah oleh dosa. Ya, terpisah oleh dosa. Sehingga tidak ada yang menghubung kembali hubungan Allah dan manusia. Nah, lewat kematian Kristus di atas kayu salib, ada pendamaian antara Allah dan manusia. Sehingga yang tadinya yang menjadi penghalang Allah dan manusia adalah dosa, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, penghalang itu dijembatani. Ya, penghalang itu dijembatani. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata dalam Mazmur 51, ya, Mazmur 51, kita bisa buka Alkitab kita, ya, dalam Mazmur 51, ya, mana Mazmur? Ya, Mazmur 51, kita bisa lihat, ya, ayat yang ke, ya, Mazmur, ya, dosa, ya, Mazmur 51 ayat 7. Di situ dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang lahir dalam posisi berdosa. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi dalam posisi berdosa. Dalam posisi berdosa karena Adam. Ini harus dipahami. Jadi manusia yang dikandung, ini maksud, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Mazmur 51 ayat 7 ini menyatakan tentang posisi keberdosaan manusia itu sudah ada sejak di dalam kandungan. Nah, apa yang menyebabkan manusia itu berdosa? Roma 5 ayat 12 menjelaskan itu karena Adam. Ya, kita bisa lihat Roma pasal 5 ya, ayat 12, kita bisa lihat, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam, ayat 14. Ya. Jadi sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dalam posisi berdosa. Nah, jadi semua orang dalam posisi berdosa. Nah, kalau tidak ada penebusan Yesus Kristus, tidak ada pendamaian yang dilakukan Yesus Kristus melalui penebusannya, maka otomatis semua bayi yang mati pasti masuk neraka. Kalau tidak ada penebusan Yesus Kristus. Ya, tapi syukur bagi Allah. Karena kasih karunia-Nya, Kristus datang ke dunia menebus dosa semua manusia. Semua manusia di sini dalam konteks ya semua yang berasal dari Adam. Jadi apa yang dibuat Adam, kemudian oleh anak cucunya mendapat posisi berdosa karena Adam, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah, dalam Roma 5 kita bisa lihat Roma 5 ayat 18 dan 19, ya. Kita bisa lihat Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran oleh Adam, semua orang beroleh kehukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi Adam, manusia mengalami kematian, melalui Kristus manusia ya memiliki kehidupan. Jadi semua yang lahir dari Adam, yang tadinya posisi berdosa, karena Kristus, posisi keberdosaan itu mendapat pembenaran. Sehingga kita yakin hari ini, baik siapapun yang mati, baik orang-orang perjanjian lama yang mati, orang-orang perjanjian lama yang mati yang hari ini di neraka, bayinya yang mati pasti masuk surga. Maupun baik orang-orang yang tidak mendengarkan Injil, yang mati pasti masuk surga. Karena posisi mereka, posisi keberdosaan mereka karena Adam telah diselesaikan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya bayi yang mati hari ini masuk surga bukan karena bayi itu tidak suci, bukan karena itu. Karena Alkitab bilang dalam dosa itu sudah posisi berdosa. Tetapi karena dalam Kristus, karena penebusan Kristus. Ya, ayat 19 katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena Adam. Jadi ini bicara tentang posisi keberdosaan manusia karena Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, kalau semua orang menjadi orang benar, dipahami dengan konsep Calvinisme, mereka akan katakan kalau begitu semua orang masuk surga. Tapi faktanya, ada orang-orang di perjanjian lama yang masuk neraka. Nah, karena mereka tidak memahami konteks ayat ini berbicara tentang pendamaian. Kristus melalui penebusannya di dalam Adam. Jadi manusia yang berdosa karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Jadi posisi bayi yang tadinya Mazmur 51 ayat 7 katakan bayi itu berdosa, tetapi ya melalui Kristus mendapat pembenaran sehingga bayi siapapun yang mati pasti masuk surga. Nah, jadi ini sekali lagi ini berbeda dengan konsep universalisme. Kalau universalisme itu tak bersyarat. Sedangkan doktrin ya, penebusan, Yesus menebus dosa semua manusia itu bersyarat, yaitu di dalam Kristus. Jadi tidak ada orang yang hari ini diselamatkan yang di luar Kristus. Semua yang diselamatkan itu di dalam Kristus, baik itu baik. Nah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya pernyataan Pak Budi dalam video tersebut, tentu Pak Budi tidak betul-betul menggali konsep penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian. Ya, jadi menebus semua orang itu dalam konteks pendamaian. Ya, nah kalau kita orang Kristen Alkitabiah kita jelas tentang posisi ini. Baik, kemudian kita tanggapi lagi, ya menit ke-41 detik ke-33. Ya. Menit 41 detik ke-33. Minta tolong Pak Tony, silakan. Ya. Selalu ada tujuan untuk siapa? Kata-kata penampilan citizen. Analogi dari penebusan yang bersifat ikut dalam zaman Musa menunjukkan bahwa penebusan Kristus dimaksudkan untuk penerapan hanya kepada orang-orang percaya. Domba yang dipersembahkan oleh imam, yang memimpin dipersembahkan untuk orang tertentu yang membawanya pada imam dan persembahkan.
orang mempunyai dombanya sendiri. Dan di sana tidak ada domba yang bukan milik siapapun secara khusus, tapi milik setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak ada. Kalau tipenya seperti itu, nanti tipenya juga harus pasti ada tujuannya, tidak bisa semua tanpa pandang bulu. Maka tidak cocok dengan penebusan diri tersebut. Sekarang John Owen, yang sekarang akan kita pertimbangkan atau renungkan adalah korban penebusan. Yang Rasul dengan begitu jelas membandingkan dengan korban Kristus. Selanjutnya kata-kata John Owen, sekarang apa yang dilakukan secara daging dan menurut hukum dalam time-nya harus secara rohani dihasilkan dalam anti-type-nya korban Kristus yang dibayang oleh korban binatang yang berdarah. Jadi tipe untuk orang tertentu, tipenya harus juga untuk orang tertentu. Lalu ada analogi semacam demikian. Ibrani 9:13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan lahiriah, betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dia kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas ya, domba korban dalam PL tipe dari Kristus. Kalau domba korban pasti punya tujuan bagi siapa dia dikorbankan. Demikian juga Kristus pasti punya tujuan bagi siapa dia dikorbankan. Ayatnya aja. Imamat 4 saya akan aja melihat ya. Nah, pada semua kan. Ya, jadi kita lihat di situ Pendeta Budi Arsali mengambil satu tipologi penebusan Kristus dengan korban domba korban di dalam masa ibadah simbolik. Jadi domba korban yang dikorbankan itu tiap-tiap orang ya, satu domba satu orang, kira-kira begitu. Jadi terbatas. Jadi tidak bawa satu domba untuk semua orang. Nah, tapi menariknya ialah Pak Budi juga harus tahu bahwa di dalam upacara Yudaisme itu ada hari raya pendamaian, di mana di situ korban satu domba untuk mohon ya pendamaian untuk dosa satu bangsa. Ya, nah, tapi saya tidak akan keluar ke situ. Nah, yang saya mau katakan ialah lingkup penebusan Kristus. Yang pertama tadi pendamaian. Nah, kalau berbicara tentang domba korban, itu berbicara tentang pengampunan. Ya. Jadi sekarang berbicara tentang pengampunan. Pendamaian itu berbicara tentang bagaimana salib Kristus, penebusan Kristus, menyelesaikan dosa yang dibuat oleh Adam yang secara posisi dimiliki oleh semua manusia. Melalui penebusan Kristus itu diselesaikan. Makanya kalau dia itu terbatas, berarti memunculkan kemungkinan ada hari ini ada orang yang di neraka itu masuk neraka bukan karena dosa dia juga, tetapi karena dosa yang dibuat oleh Adam. Justru di situ nyata ketidakadilan Allah. Jadi doktrin Calvinisme menempatkan Allah sebagai pihak yang tidak adil. Ya, tidak adil. Nah, tetapi melalui penebusan Kristus untuk semua manusia dalam lingkup pendamaian, hari ini semua yang ada dalam neraka di neraka karena dosa mereka masing-masing, bukan karena dosa Adam. Karena apa yang dibuat Adam sudah didamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini dalam konteks pengampunan, konteks pengampunan. Nah, sesudah seseorang akil balik, dia berbuat dosa, maka dia membutuhkan anugerah dari Allah. Dan jalan anugerah itu melalui salib Kristus.
Ada jalan pengampunan di situ. Kalau kita perhatikan mengenai ibadah simbolik, ibadah korban di dalam kitab Perjanjian Lama, itu korban yang dibawa oleh orang per orang itu adalah korban, ya, itu adalah korban penebusan dosa tiap-tiap orang. Jadi korban itu bukan untuk menebus dosa yang dibuat oleh Adam. Tapi korban itu dibuat, ya, dilaksanakan untuk menebus dosa tiap-tiap orang. Untuk apa? Untuk mendapat pengampunan. Jadi ketika kita bicara tentang domba korban, kita bicara tentang pengampunan. Karena syarat seseorang dosa pribadinya diampuni Allah, yaitu melalui penebusan Kristus. Di Perjanjian Lama, melalui domba korban. Nah, melalui domba korban. Nah, kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 9, ya, bisa buka Alkitab kita. Ibrani pasal 9, ya, Ibrani pasal 9 ayat 22. Nah, kita bisa lihat, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan ini untuk pengampunan dosa tiap-tiap pribadi. Jadi tiap-tiap pribadi yang sudah mengerti dosa, dia berbuat dosa, maka dia membutuhkan penyelesaian dosa. Allah dapat mengampuni dosanya melalui, ya, di Perjanjian Lama melalui domba korban. Jadi orang tersebut berdosa, kalau dia mau diampuni Allah, dia harus dengan rendah hati membawa domba kepada imam untuk dikorbankan sebagai korban pengampunan dosa. Demikian juga hari ini kita, yang hari ini orang tumbuh besar akil balik, mengerti dosa, dia berbuat dosa dan ingin dosanya dihapuskan, dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, orang tersebut harus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, ada jalan pengampunan dosa. Ada jalan pengampunan dosa, yaitu pengampunan dosa pribadi, lepas pribadi. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Ini jemaat Agape Kupang sudah sangat mengerti ini, ya. Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi lihat, lingkup penebusan Kristus tidak semata-mata hanya satu, seperti yang dipahami oleh Calvinisme, sehingga mereka terkungkung. Oh, kalau tebus dosa semua orang, lalu mengapa semua orang tidak masuk surga? Kalau tebus dosa semua orang, berarti itu ajaran universalisme. Karena mereka punya konsep penebusannya itu, ya, tidak bisa membedakan bahwa lingkup penebusan Kristus itu meliputi pendamaian. Pendamaian itu untuk posisi keberdosaan yang dibuat oleh Adam. Sehingga semua yang lahir dari Adam hari ini, ya, semua yang lahir dari Adam hari ini, yang posisi berdosa karena Adam, telah diselesaikan oleh Yesus. Jadi tidak ada hari ini orang yang di neraka karena dosa yang dibuat oleh Adam. Karena sudah selesai oleh Yesus. Itu pendamaian. Sedangkan pengampunan, ya, itu berlingkup penebusan Kristus yang berhubungan dengan pengampunan. Ini berbicara tentang menanggulangi dosa-dosa pribadi. Jadi setiap orang yang berbuat dosa, kalau dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia harus datang kepada Kristus. Harus menerima Kristus sebagai Juru Selamat yang menebus dosanya. Ya, menebus dosanya. Nah, ini bersyarat. Syaratnya harus percaya. Sedangkan Calvinis tak bersyarat. Nah, syaratnya harus percaya. Syaratnya harus mengaku dosa. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita bukan dosa Adam. Jika kita mengaku dosa kita, ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita. Nah, ini yang saya perhatikan, ya, penjelasan Pak Budi tidak menyinggung hal tersebut. Tidak menyinggung hal tersebut. Sehingga kalau kita bisa katakan ini, ya, salah menafsir Alkitab. Pendekatan eksegesisnya memasukkan ide, kata semua diganti dengan orang pilihan, eksegesis. Ya, pendekatan biblikalnya kita lihat antara bagian satu dengan yang lain dikutip seperti ada kontradiksi. Padahal tidak boleh kita melakukan demikian. Ya, biblikalnya ya kita lihat penulis apa yang dipikirkan penulis. Nah, apa sistematikalnya? Kalau sudah rusak di eksegesis, pasti rusak di biblikal dan pasti hancur di sistematikal. Ya. Nah, jadi ini yang kita lihat. Ya, ketika berbicara tentang domba korban, itu merujuk pada lingkup penebusan Kristus yang berhubungan dengan pengampunan. Nah, berhubungan dengan pengampunan. Nah, coba kita lihat di menit selanjutnya, kita lihat ke menit 47, ya. Menit 47 dan 48, di situ ada di bagian yang ada kutip ayat-ayat Alkitab itu, ya, mungkin bisa Pak Tony minta tolong Pak Tony. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Ya, bagaimana Pak? Di menit ke 47 sampai 48, Pak. Ada 1 menit di situ. Oke. Apapun yang dia beri ketidakadilan, dia tidak wajib menebus siapapun. Jadi bahwa Kristus tidak menebus dosa malaikat yang jatuh itu hal yang pasti. Tak terserah. Nah, kenapa kalau tidak mati untuk orang-orang berpilihan, tidak adil, tidak kasih, dan sebagainya. Banyak habis begitu. Ada malaikat-malaikat pilihan, ada malaikat-malaikat leprobit, itu pasti. Dan tema nomor 8. Tentu dari Alkitab menunjukkan bahwa penebusan Kristus dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ayat 21, dia menyelamatkan umatnya dan semua dari dosa mereka. Nanti 28, bagi banyak orang. Kenapa dikatakan bagi semua orang? Memang semua itu juga banyak. Tapi mengapa dikatakan banyak? Bukan semua. Yang 11-15. Bagi domba-dombanya. Memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Baik, Pak. Baik. Nah, coba perhatikan ya. Kita lihat tadi Pak Budi kutip Matius, ya, 1 ayat 21. Itu bisa lihat di situ. Ya, mungkin bisa Pak Tony geser ke situ. Matius 1 ayat 21. Ini bentuk salah tafsir ya. Kita lihat. Ya, Matius, kita bisa lihat di situ. Matius, Injil Matius. Oke. Ini kelihatan Pak Nathan Hela yang lalu dia ambil penafsirannya Pak Budi Asali. Ya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menyelamatkan. Jadi umatnya di sini kita perhatikan yang dipahami oleh Pak Budi dari konteks itu, karena konteks pemahaman Calvinisme, penebusan terbatas, kalau ditebus maka selamat. Ya, itu konsepnya. Kalau ditebus pasti selamat. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ia akan melahirkan
anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, jadi umatnya di sini siapa? Nah, Calvinisme akan berkata bahwa umatnya di sini adalah orang pilihan. Nah, mengatakan umatnya di sini adalah orang pilihan, ini adalah satu pendekatan penafsiran yang bisa dikatakan ini memasukkan ide, tidak melihat konteks, ya, pendekatan biblikalnya. Nah, umatnya di sini kita bisa lihat, yang dimaksud umatnya di sini adalah orang Yahudi. Dari mana kita lihat? Nah, ini lihat, ya, konteks ayat paling dekat di atas ini berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, ya, silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan Yusuf, ya. Jadi dari garis keturunan Yusuf, dia orang Yahudi. Ya, kemudian kita lihat, ya, janji Immanuel itu disampaikan Allah kepada orang Yahudi. Ayat 22 dan 23 katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi maksud dari menyelamatkan umatnya di sini merujuk bukan pada orang pilihan dalam konteks, ya, orang pilihan semua bangsa. Tapi di sini orang pilihan umatnya di sini konteksnya orang Yahudi. Ya, konteksnya orang Yahudi. Karena tujuan awal kedatangan Kristus, tujuannya, ya, tujuan awal kedatangan Kristus, tujuannya itu untuk menjadi raja untuk orang Yahudi. Ya, makanya di Matius pasal yang ke 10, kita bisa lihat Matius 10 ayat 5 dan 6. Nah, Matius 10 ayat 5 dan 6, ini Tuhan Yesus bilang, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan kita perhatikan perintah ini direvisi. Amanat agung jadikan semua bangsa. Tapi Matius 10 ini hanya pergi kepada orang Israel. Karena memang tujuan awal, ya, tujuan awal kedatangan Kristus ialah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan umatnya di sini adalah siapa? Ya, umatnya di sini adalah orang Israel, bukan orang pilihan dalam pengertian Calvinisme. Nah, ya, kalau jemaat GBI Agape Kupang sangat paham mengapa Matius 10 ayat 5 dan 6 itu sepertinya kontradiksi dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu sudah saya jelaskan. Tapi kita malam hari ini tidak akan keluar ke situ. Hanya saya mau kasih tahu bahwa itu cara tafsir yang sangat sembarangan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Budi. Ya. Nah, ini jelas-jelas berbicara tentang umatnya di sini orang Israel. Nah, kenyataannya tidak semua orang Israel masuk surga. Ya. Tidak semua orang Israel masuk surga. Nah, mengapa? Karena memang, ya, kalau Calvinis berkata bahwa pemilihan tanpa syarat, anugerah tak dapat ditolak. Alkitab berkata pemilihan bersyarat. Syaratnya percaya. Anugerah dapat ditolak. Nah, dalam Yohanes misalnya. Nah, ini coba kita lihat. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya, lihat ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, umatnya. Tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ternyata ada orang kepunyaannya, umatnya binasa. Ya, umatnya binasa. Lalu bagaimana ini Calvinis menjawab ayat ini? Oh, dia katakan ini maksudnya orang Yahudi. Bukan maksudnya orang pilihan. Tapi dia lupa. Ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Ini bicara tentang konteks, ya, orang yang menerima anugerah diselamatkan dan yang menolak anugerah binasa.
Nah, ya. Jadi saya buktikan bahwa itu cara tafsir yang keliru. Nah, jadi akhirnya saya menyimpulkan begini dari 4 video yang ditampilkan. Saya simpulkan, kesimpulan pertama, Calvinis gagal memahami lingkup penebusan Kristus. Ya, lingkup penebusan Kristus pertama, ya, lingkup penebusan Kristus melingkupi pendamaian. Itu untuk posisi keberdosaan karena Adam. Yang kedua, pengampunan. Lingkup penebusan Kristus, yang kedua pengampunan. Nah, pengampunan ini berhubungan dengan penanggulangan dosa-dosa pribadi. Ya. Dan yang ketiga, penebusan Kristus lingkupnya ialah untuk pembenaran dan pengudusan. Yaitu untuk apa? Orang yang sudah diampuni, ya, dibenarkan, dikuduskan. Jadi orang yang sudah diampuni bisa jatuh dalam dosa. Tetapi karena di dalam Kristus, dia dapat posisi sebagai orang benar, orang kudus. Sehingga dia mati, ya, pasti masuk surga. Ya, dia mati pasti masuk surga. Nah itu. Ya. Nah, demikian penjelasan saya malam hari ini. Kalau ada yang ini, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Penginjil Bobi. Baik sekali untuk sanggahan dari Gembala dan Cesuat. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi tentang penjelasan mengenai doktrin penebusan yang diajarkan oleh penebusan terbatas yang diajarkan oleh Calvinisme, bahwa memang benar apa yang diajarkan oleh Calvinisme adalah bukan sebuah kebenaran, tetapi suatu kekeliruan atau kesalahan yang sedang mempengaruhi orang-orang Kristen, dan kita harus melihat bahwa kebenaran yang diajarkan oleh Gembala dan Cesuat pada malam hari ini harus kita terima dan harus kita aminkan. Baik, kita akan mengakhiri acara ini, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan kata-kata penutup dari Gembala dan C. Silakan Pak untuk menutup. Ya, mungkin kita buka ruang untuk yang mau bertanya. Oh, iya, minta maaf. Ada sesi tanya jawab ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung, mengangkat tangan dan bertanya langsung, atau bisa juga menulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah, yang sudah tersedia di bawah. Ya. Sudah ada yang mengangkat tangan, Alpendals Amin. Ya. Alpendals Amin. Silakan Pak. Halo. Halo, Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Gembala dan C. Malam Pak. Ya, baik Pak. Saya mau memberikan beberapa hal. Yang pertama, saya mau katakan bahwa sebenarnya Pak Dance salah memahami konsep Calvinisme juga. Karena tadi Pak Dance mengatakan bahwa Calvinis percaya bahwa keselamatan itu tidak bersyarat. Kami percaya keselamatan itu bersyarat, tetapi pemilihan itu yang tidak bersyarat, gitu Pak. Jadi Allah memilih seseorang itu tidak berdasarkan apa yang ada dalam diri orang itu sendiri. Misalnya di dalam Roma 9, di situ kan ada pemilihan antara Yakub dan Esau. Sebelum anak-anak itu bisa melakukan sesuatu yang baik ataupun yang jahat, Allah sudah memilih Yakub dan menolak Esau. Bahkan lebih tegas dan keras mengatakan bahwa Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub, seperti itu. Jadi pemilihannya yang tidak bersyarat, tapi imannya bersyarat,
yakni harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk supaya bisa percaya itu ada sarana yang dilakukan, yaitu harus mendengarkan Injil seperti Roma 10 ayat 17 itu. Jadi kesalahan Pak Dante di situ dengan membuat kesimpulan sendiri, lalu kesimpulan Pak Dante sendiri diserang oleh Pak Dante sendiri, itu salahnya. Lalu yang kedua, jadi yang mau ditanyakan apa Pak? Langsung singkat aja Pak, karena mungkin masih ada banyak yang akan bertanya nanti. Jadi pertanyaannya dari Bapak apa Pak? Biar kita langsung menjawabnya. Oke, pertanyaannya begini, seperti Pak Dante kasih contoh tadi di anak-anak kecil yang semuanya harus masuk surga karena penebusan Kristus itu karena ada pendamaian, ya, sehingga semua orang didamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus itu. Berarti semua orang yang juga tidak pernah mendengar tentang Kristus itu berarti sudah diperdamaikan dengan Allah sehingga mereka masuk surga. Apakah demikian, Pak? Oh ya, silakan Pak Gembala dan Jesuat menyanggahnya, menjawabnya. Baik, terima kasih. Ini suara Pak Nathan Hela ya, saya hafal suaranya. Ya baik, selamat malam juga untuk Pak Nathan yang sudah bertanya. Jadi Calvinisme mengajarkan bahwa keselamatan bersyarat, pemilihan tanpa syarat. Tapi milih untuk apa? Untuk selamat kan? Nah, ini jadi pertanyaan. Milih untuk selamat. Jadi begini, kalau kita perhatikan Roma pasal 9, ini tidak berbicara konteksnya pemilihan untuk keselamatan. Tetapi ini berbicara tentang pemilihan dua bangsa. Itu protesis. Bahasa Yunaninya itu protesis. Saya tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga seperti apa. Saya tidak bisa memilih lahir dari ayah seperti apa. Saya tidak bisa memilih lahir dari negara seperti apa. Itu mutlak. Itu mutlak kedaulatan Allah. Jadi pemilihan Roma pasal 9 ini, dan ini sudah banyak pakar teolog yang juga menggali, jelas-jelas ini berbicara tentang pemilihan dua bangsa. Ya, pemilihan Yakub ini dan Esau ini bicara tentang protesis. Sama seperti di Alkitab, Israel adalah biji mata Tuhan. Sedangkan bangsa-bangsa di sekitarnya ya dianggap seteru Allah. Begitu. Ya, kita bisa lihat Roma 9, Roma pasal 10, Roma pasal 11, semua berbicara tentang Israel. Mengenai pemilihan, ya Israel adalah pilihan Tuhan. Tetapi mengenai Injil, Israel adalah seteru Allah. Bisa lihat di Roma pasal 11. Ya. Kita bisa lihat di Roma pasal 11. Nah, coba kita lihat. Ya, itu Roma pasal 11. Nanti bisa lihat ya karena waktu. Nah, itu ya mengenai pemilihan. Nah, mengenai Calvinis bilang keselamatan bersyarat, pemilihan tak bersyarat, tapi yang pilih ini pilih untuk selamat. Gitu. Jadi sebenarnya ya beda-beda tipis. Pemilihan tanpa syarat. Jadi Tuhan pilih siapa yang mau selamat tanpa syarat sebenarnya. Jadi sebenarnya keselamatan bisa dikatakan itu tumpang tindih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai apa? Bayi ya. Iya, bayi. Bayi. Jadi gini Pak Nathan, posisi penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian ini mendamaikan ya posisi keberdosaan manusia karena ada. Roma pasal 5 tadi jelas. Oleh satu pelanggaran semua orang berdosa. Dan oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran. Dalam posisi. Nah, itu dalam posisi. Jadi dalam posisi. Nah,
Dalam posisinya apa? Ya artinya dia tanpa berbuat dosa, dia sudah terhitung berdosa karena Adam. Tapi oleh karena penebusan Kristus, dia yang terhitung berdosa karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Dan yang berdosa karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus ini yang masuk dalam bagian ini bayi. Karena bayi kan belum bisa berbuat dosa. Tapi dihitung berdosa karena Adam. Tapi melalui penyelesaian Yesus Kristus, maka posisi keberdosaan karena Adam sudah beres. Semua orang. Itu dalam lingkup pendamaian. Sedangkan dalam lingkup pendamaian, sehingga bayi siapapun yang mati, bayi orang yang tidak pernah mendengar Injil, kalau mati, dia masuk surga. Karena tidak ada alasan bagi dia untuk masuk neraka. Ya, tidak ada alasan bagi dia untuk masuk neraka. Karena Yesus sudah menyelesaikan, mendamaikan dosa manusia, posisi keberdosaan manusia karena Adam. Nah itu. Tadi kan sudah jelas ada ayatnya Roma 5 ayat 18 dan 19. Itu berbeda dengan orang yang berbuat dosa. Dosa pribadi. Nah, dia butuh, dia harus minta ampun. Ya, nah itu lingkupnya pengampunan. Kira-kira begini, silakan Penginjil Bobby. Oke, sudah jelas. Tapi masalahnya bilang semua orang sudah diselamatkan oleh Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia di dunia. Bagaimana mereka tidak bisa selamat, sedangkan mereka tidak pernah dengar Yesus, dengar tentang Yesus. Berarti hanya karena mereka tidak mendengar Yesus saja. Makanya mereka tidak percaya Yesus. Maka mereka pasti selamat karena Yesus sudah menyelamatkan semua orang kan tanpa kecuali. Ya. Oke, silakan Pak dan Cesuat. Ya ini kelihatan ada, ini yang saya katakan ada persoalan. Persoalannya ialah Calvinisme melihat bahwa ini konteks Calvinisme ini tadi bilang katakan keselamatan tak bersyarat. Ya. Keselamatan bersyarat, keselamatan bersyarat, pemilihan tanpa syarat. Tapi dalam argumen-argumen yang dibuat ini menempatkan bahwa keselamatan tanpa syarat, padahal kan bersyarat di dalam Kristus. Begitu. Dia mendamaikan, lingkup pendamaian, menjadi juru selamat. Juru selamat berarti kunci keselamatan. Dia damaikan. Iya. Coba kita di dalam 1 Timotius, coba kita lihat dulu. Ya, kita lihat ayat Alkitab. Ya, mungkin 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Nah, di situ dikatakan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, garis bawahi kata yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi tadinya hubungan Allah dan manusia itu terpisah. Terpisah karena apa? Posisi manusia itu masih dalam posisi keberdosaan karena Adam. Tapi melalui penebusan Kristus, maka ada pendamaian. Ada pendamaian. Begitu. Jadi Yesus itu jadi juru selamat. Jadi penengah kalau sebenarnya. Pengantara itu penengah. Makanya dia juru selamat. Ini Allah, ini manusia. Dia jadi penengah. Nah, yang mau datang kepada Allah, syaratnya harus melalui Yesus. Gitu. Syaratnya harus melalui Yesus. Mendamaikan. Nah, yang karena Adam sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi yang tidak berbuat dosa sampai mati, tidak berbuat dosa sampai mati, masuk surga. Tapi adakah orang yang begitu? Yang sampai usia 50 tahun tidak berbuat dosa? Adakah? Tapi ayat 6-nya mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia dan Ya. ditafsirkan bahwa semua manusia di situ tanpa kecuali. Kalau begitu berarti semua manusia harus selamat kan begitu. Kalau Calvinis semua manusia ini adalah semua manusia yang dipilih atau semua umat pilihan seperti itu, Pak. Jadi Itu bagaimana itu? Itu tafsir tidak melihat konteks. Lihat ayat 5, tebusan bagi semua manusia ini sebagai apa? Pengantara.
Jadi ini konteksnya pendamaian. Begitu. Lingkupnya pendamaian. Jadi tidak bisa kita kutip satu ayat, dia berdiri sendiri. Begitu. Jadi gitu Pak Nathan. Jadi kalau dia hanya tebusan bagi semua manusia, berarti semua manusia selamat. Lihat konteks ayat di atasnya. Dalam hubungan apa tebusan itu? Dalam hubungan pengantara. Ketika berbicara tentang pengantara, berbicara tentang lingkup pendamaian. Oke. Iya, jadi Silakan. pengantara berarti pengantara bukan untuk semua manusia secara universal, berarti untuk pengantara untuk orang-orang yang memang dipilih atau ditentukan saja, kan seperti itu Pak. Karena dalam ayat Alkitab banyak yang mengatakan bahwa Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Berarti tentu berbicara tentang orang-orang yang dipilih itu saja. Karena kalau kita tidak mau percaya bahwa memang manusia bisa ini masuk surga semuanya. Jadi pengantara di situ tadi saya sudah jelaskan Pak Nathan, itu hubungannya dengan pendamaian. Roma 5 ayat 18-19. Gitu. Pendamaian ini hubungannya dalam posisi keberdosaan karena Adam. Cukup jelas. Jadi semua manusia yang posisi yang berdosa karena Adam, posisi berdosa karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Oke. Mungkin kira-kira begitu. akan kepada yang lain dulu ya Pak Nathan ya. Halo Pak Nathan. Oke, baik lanjut. Oke, baik lanjut. Apa masih bisa tanya sebentar, Pak? Bisa, tapi sudah ada yang angkat tangan ini, Pak. Jadi nanti Pak Nathan dengar dulu. Nanti setelah ini Pak Nathan bisa bertanya lagi. Oke, Pak Bobi. Oke. Ada dari dua orang ini tidak ada namanya di sini. Ya, langsung saja ya bertanya kepada narasumber. Mungkin perkenalkan diri dulu karena ada nama. Oh, iya. Enggak ada nama. Saya Pak. Ya, saya Emil Pak dari Jayapura. Ya. Terima kasih bisa masuk. Oke, selamat malam buat semuanya. Ini Pak, saya mau menanyakan yang tadi Pak, yang bilang katanya Yesus menebus dosa dari Adam, itu adalah posisi, menebus posisi, itu adalah pendamaian ya, pendamaian. Terus yang berikut ada lagi namanya Yesus menebus dosa pribadi, yaitu disebut pengampunan. Jadi kalau yang saya dengar tadi ada dua perbedaan ya Pak ya. Ya. Ada Yesus menebus Adam toh, dosa Adam. Ya. Nah itulah yang mungkin mencakup semua itu ya Pak ya. Kemudian yang pribadi. Nah yang saya mau tanya ini berarti di posisi yang nomor pertama tadi itu, dalam posisi Adam itu, walaupun sudah didamaikan, itu yang belum tentu selamat ya Pak ya. Begitu. Yang nomor pertama, pendamaian. Iya, pendamaian. Artinya kan sudah ditebus seluruhnya kan, itu dosa dari Adam toh. Nah nanti kan mereka kan punya dosa sendiri. Berarti orang yang sudah didamaikan ini belum tentu selamat ya Pak ya, begitu ya? Orang yang bagaimana? Yang didamaikan? Iya, itu belum tentu selamat kan Pak, karena itu baru dosa Adam gitu. Ini menurut saya sih yang saya tangkap dari tadi dibahas. Baik, jadi apa yang Pak tangkap itu ialah posisi karena Adam sudah selesai. Iya, benar. Nah, jadi kalau dia mati, ya tanpa berbuat dosa, surga. Ya itu Pak ya. Yesus sudah selesaikan, tetap di dalam Yesus. Tapi kemudian dia akil balik, dia berbuat dosa, ya dia perlu pengampunan. Kalau tidak diampuni, tidak minta ampun, ya neraka. Gitu Pak. Oh ya, berarti kesimpulan yang saya tangkap sekarang ini adalah pendamaian, orang yang sudah didamaikan itu belum tentu dia selamat. Karena harus ada pengampunan yang akil balik ya Pak ya. Betul. Harus ada pengampunan Pak. Jadi orang yang sudah akil balik, dia harus ada pengampunan. Gitu. Nah coba Pak kita lihat di
2 Petrus pasal 2 ayat 1. Nah, coba kita buka 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Ya. Nah, coba lihat ini. Jadi sini bilang, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Jadi nabi palsu ini kan udah jelas mati neraka. Tapi sini menyangkal, ya bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, ya kalau kita pahami, tidak memahami lingkup penebusan, berarti ini seperti kontradiksi. Orang ini sudah ditebus, ya disebut nabi palsu, dan Alkitab bilang nabi palsu masuk neraka. Bisakah orang yang sudah ditebus masuk neraka? Nah, ini yang nanti jadi persoalan di kelompok Calvinis. Tapi kalau kita memahami tentang lingkup penebusan Kristus, berarti kita paham bahwa yang dimaksud di sini ialah berhubungan dengan pendamaian. Begitu. Berhubungan dengan pendamaian. Ya seperti yang tadi Pak bilang juga. Ya Pak siapa tadi? Emil. Pak Emil. Nah, itu kan. Ya. Jadi kalau dia mati masih baik, surga. Kemudian kalau dia tumbuh akil balik, buat dosa, ya dia harus bertobat. Begitu Pak. Ya kira-kira begitu jawabannya. Oh, saya sedikit lagi Pak, bisa? Jadi mempertajam saja Pak. Artinya Yesus itu menebus, kalau yang saya lihat ini 2 kali menebus ini Pak. Maaf ya Pak ya. Karena yang pertama menebus dosa Adam, itu adalah pendamaian. Terus yang berikut menebus dalam artian pengampunan. Jadi ada namanya menebus untuk mendamaikan, ada namanya menebus untuk pengampunan. Berarti seperti itu Pak ya yang dipahami Pak ya? Bukan menebus 2 kali. Yesus mati di atas kayu salib itu 1 kali untuk selamanya. Tapi lingkup penebusannya yang berhubungan dengan manusia. Nah, jadi dia itu sudah, karya salib itu sudah selesai. Yeah. Jadi penebusan Yesus Kristus ke salib itu untuk manusia, untuk dunia. Nah, itu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Begitu. Saya sama seperti orang yang hari ini sudah bertobat, lahir baru, jatuh dalam dosa. Ya toh? Nah itu bagaimana itu dosanya itu? Mau diapain? Ya, mau diapain itu dosanya? Nah, lingkup penebusan Kristus, di dalam lingkup penebusan Kristus itu ada ya pendamaian, ada pengampunan, ada pembenaran dan pengudusan. Gitu. Sehingga orang yang sudah lahir baru jatuh dalam dosa, ya jatuh dalam dosa, artinya dia masih tetap dalam Kristus, ya tetap selamat. Gitu. Karena ada dalam lingkup pembenaran dan pengudusan. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Walaupun tidak memuaskan, nanti Pak bisa lebih banyak lagi belajar. Saya harap kita terus belajar. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak Pendeta. Ya, ya sama-sama Pak. Ya. Oke, ada lagi dari nama Vivo 1719. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Bobi. Dan selamat ya, malam Pak. Oke, dari Pak Yafetson. Oh ya Pak Yafetson. Oh Pak Yafetson. Ya. Iya. Jadi saya ingin menegaskan tadi ada yang tanyakan bahwa berkaitan dengan poin Calvinis yang pertama, total depravity, manusia sudah rusak, tak dapat berbuat apa-apa, sehingga dia ini perlu iman yang merupakan pemberian atau karunia Allah. Mungkin Bapak perlu menjelaskan lagi bahwa ada iman yang menyelamatkan dan iman yang merupakan menguatkan iman seseorang ketika menghadapi kesulitan.
Itu yang perlu. Kemudian kita Oke. lihat, kita lihat Oh iya, Mas. bahwa Calvinis mempunyai pandangan dan pengikut-pengikut Calvinis juga punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, saya tidak membahas tentang itu, tapi saya ingin menanyakan apa implikasi ketika dikatakan bahwa penebusan itu hanya kepada orang pilihan, pengaruhnya kepada penginjilan. Apa pengaruhnya? Nah, itu aja, Pak. Sudah, Pak ya? Ya. Oke, silakan Pak Gembala nanti. Baik, terima kasih Pak Yafet. Nah, bicara tentang iman, saya pernah debat hebat dengan Pendeta Estra Suruh ya, mengenai hal tersebut. Sayangnya debat itu situasinya tidak kondusif. Karena pada waktu debat itu lebih banyak orang-orangnya Pendeta Estra Suruh, sehingga ada videonya, audionya agak rusuh. Ya, artinya rusuh bukan rusuh agak suaranya agak ribut berisik. Sebenarnya kita lihat ini fakta mengenai iman Calvinis, karena dia anugerah tak dapat ditolak, jadi dia itu iman itu dianugerahkan. Dalam konteks gini, karena Tuhan sudah tentukan siapa yang akan selamat, jadi Tuhan memberikan iman kepada orang tersebut, dan orang tersebut tidak bisa menolak. Dia pasti percaya. Nah, itu Calvinisme. Nah, sedangkan kalau kita lihat apa yang diajarkan Alkitab, ya iman yang menyelamatkan itu ya iman yang punya respon. Ya, respon. Jadi iman ini iman yang menyelamatkan yang dimiliki manusia, semua orang punya iman. Ya, kalau Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan pada umumnya semua manusia ini punya harapan. Yang tidak punya harapan hanya orang mati. Dari situ saja kita bisa simpulkan bahwa semua orang punya iman. Tetapi iman yang dimiliki orang-orang yang belum diselamatkan, imannya itu mati. Maka Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Imannya itu mati. Nah, imannya ini bisa hidup lewat mendengarkan Injil. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Jadi imannya itu bisa kembali hidup, kembali bangkit lewat pendengaran akan firman Kristus, iman yang menyelamatkan itu. Begitu. Dan tentu ini ya iman ini Injil diberitakan dan orang diberikan pilihan mau menerima atau menolak. 2 Korintus 3:16 yang menerima, yang hatinya berbalik kepada Tuhan, selubung itu diangkat sehingga bisa mengerti kebenaran. Seperti Lydia, hatinya berbalik. Bukti dia berbalik apa? Hidup saleh, cari Tuhan. Mengejar kebenaran. Kan Alkitab katakan yang lapar dan haus akan dipuaskan. Lydia lapar haus. Lalu Allah kirim Rasul Paulus. Kemudian pada waktu Rasul Paulus berkhotbah, dia memperhatikan Roh Kudus buka hati. Sehingga dia bisa mengerti dan dia menyambut Injil dengan sukacita. Nah, itu. Sedangkan Calvinis tidak begitu. Anugerah. Ya, Injil tetap diberitakan, tapi itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan kasih dia iman, dia percaya. Kalau Tuhan tidak kasih, dia sudah ditentukan binasa, walaupun dia dengar Injil, ya konsekuensinya tidak selamat. Gitu. Jadi itu Pak Yafet. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Penginjil Bobby. Yang kedua tadi, apa implikasi penebusan itu hanya kepada orang pilihan dan apa pengaruh bagi penginjilan? Pengaruhnya sangat besar. Ya, William Carey pada waktu dia mau berangkat dari Inggris menuju India, dia dihadapkan dengan persoalan ini. Bahwa ada orang-orang yang percaya mengenai konsep double predestinasi. Waktu William Carey ingin pergi ke India, orang-orang yang dia minta dukungan dari gereja yang berpaham double predestinasi katakan, Carey, ya, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang di India, dia akan selamatkan. Kamu tidak perlu ke sana. Nah, kira-kira begitu kalimatnya.
Ya, tentu implikasinya ya tentu implikasi yang ini kalau sudah ditentukan lalu untuk apa beritakan Injil lagi? Sudah tentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa, lalu berita Injil untuk apa lagi? Kan sudah pasti ditentukan. Nah, ini tentu tidak alkitabiah. Karena manusia diciptakan dengan free will. Ya, dengan free will. Total depravity, tapi tidak total inability. Manusia masih punya kemampuan untuk merespon. Nah, buktinya apa? Sesudah Adam jatuh, dia masih mendengar suara langkah kaki Allah, dia masih merespon panggilan Allah, menjawab panggilan Allah. Itu. Jadi ini yang kelihatannya kurang pas di Kalvinisme. Ya, implikasi terhadap penginjilan ya bisa terhambat malah. Ya, gereja-gereja baptis independen di Filipina, ya gembala-gembalanya menyuarakan bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Jangan di bawah pemikiran manusia, Kalvinisme. Ya, terbaru saya dengar khotbah Pastor Ken J. Salva dari Bible Baptis kutipan Filipina. Dia keras katakan, itu justru bisa menghambat proses penginjilan. Nah, kira begitu Pak Yafet. Silakan Pak Bobi. Oke. Satu lagi mungkin, udah malam. Nanti kita sambung lagi. Pak Bobi suaranya. Balik. Tiba-tiba mati tadi. Jadi sekarang sudah terkoneksi kembali. Oke, mungkin Pak Yafet masih ingin bertanya lagi ya? Halo. Ya, halo. Pak Yafet? Ya, Mungkin halo. masih ingin bertanya lagi ya? Dengar suaranya? Ya, kalau masih ada pertanyaan silakan Pak. Ya, jadi ini itu menjadi hambatan berat untuk penginjilan. Karena pernah saya tahun 1984 ketika kita dari GMI, kita convert SAP di SOE, itu waktu itu masih bupatinya Pak Pitalo. Dia mengundang kami dan berbicara, memberi masukan-masukan bahwa di SOE Molo itu udah ada infinitasi dari kekuatan sebelah dan diberikan tantangan kepada kami mahasiswa GMKI untuk menjawab persoalan ini, tapi sampai sekian lama tidak pernah terjawab karena rupanya gereja-gereja memberikan tanggapan bahwa kita tidak perlu membicarakan tentang pertobatan dan tidak perlu tentang penginjilan. Rupanya ini dari masalah yang ditemukan itu. Jadi sebenarnya kita harus memberikan tantangan kepada gereja-gereja. Bagaimana kita harus menginjili, karena tanpa penginjilan tidak ada pertobatan. Itu tanggapan saya. Oke. Ya. Pertanyaannya Pak, apakah masih ada? Hanya berupa tanggapan aja, supaya himbau untuk semua gereja melakukan penginjilan. Oh iya, oke, baik. Bagus. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya, itu hanya tanggapan dari Pak Yafet. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi, silakan, kami tetap memberikan kesempatan. Sudah jam 10 Pak Bobi. Saya pikir Oh ya. ya kita sudah jam 10. ya nanti lanjut berikut ya. Oh, oke, baik. Oke, karena waktu kita terbatas dan juga sudah malam, jadi saya rasa stop sampai di sini saja, dan saya sedikit memberikan closing statement kepada Pak Gembala dan Jesuat sebelum ditutup acara ini.
Ya baik, terima kasih Pak Bobi dan semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih sudah turut bergabung. Pertama kita lihat bahwa doktrin Calvinisme yang dipopulerkan oleh Pendeta Budi Asali, dari penjelasan tadi kita sudah dapat menyimpulkan adanya sebuah kesalahtafsiran Alkitab. Kesalahtafsiran Alkitab ya, dimulai dari pendekatan eksegesis, di mana mengubah makna kata semua menjadi orang pilihan. Nah, ini persoalannya, kemudian juga terkungkung oleh premis logis filsafat manusia, sehingga menyimpulkan kebenaran berdasarkan kesimpulan premis logis, bukan berdasarkan Alkitab. Itu sebabnya Alkitab berkata, peraturan dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, Tuhan Yesus mengecam, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan, berpegang pada adat istiadat. Nah itu jadi kita perlu hati-hati di dalam meyakini sesuatu, perlu hati-hati. Jangan sampai kita yakini itu ajaran manusia, bukan ajaran Alkitab. Kita perlu hati-hati. Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat ibadah buatan manusia, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kembali lagi, kalau kita beriman karena peraturan manusia, kita beriman karena ajaran manusia, bagi Tuhan itu ibadah yang sia-sia, bagi Tuhan itu suatu tindakan kesalehan yang percuma. Dari dua ayat tadi, Matius 15 ayat 89 dan Kolose 2 ayat 23. Kiranya lewat penjelasan malam hari ini kita semakin punya kerinduan lebih sungguh lagi untuk mencari kebenaran. Akhir kata, kalau saya salah, kasih tahu saya. Kalau saya benar, kasih tahu orang lain. Maranatha. Maranatha. Selesai. Ya, tutup dalam doa mungkin Pak Bobi. Tadi juga. Ya, silakan kepada Pak Tony untuk menutup acara kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami telah belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kesempatan-kesempatan berikut. Ini syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. 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 Terima kasih semuanya, Maranatha. Terima kasih, Maranatha. Makasih Pak Dance, makasih Pak Bobi. Maranatha, Maranatha. Terima kasih Pak Gembala Dance. Maranatha. 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 Maranatha Ibu.